Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang pola hidup sehat. Dalam pola hidup sehat ada beberapa faktor-faktor pendukung ya dari pola hidup sehat. Yang pertama adalah makanan bergizi. Yang kedua adalah olahraga rutin. Dan yang ketiga adalah istirahat yang cukup. Makanan bergizi, nah pasti anak-anak tahu ya, apa aja itu makanan bergizi. Makanan bergizi adalah makanan atau minuman yang mengandung mineral, karbohidrat, protein, vitamin, lemak, dan serat. Makanan atau minuman yang mengandung mineral. Yang pertama adalah air ya, tentu saja kita tahu bahwa air itu mengandung mineral. Yang kedua adalah makanan yang bersayur, maksudnya karbohidrat. Karbohidrat berperan penting sebagai tenaga utama untuk tubuh kita. Karbohidrat terdapat dalam biji-bijian, umbi-umbian. Ya, tentu saja untuk makanan pokok kita yaitu adalah nasi ya. Nasi itu adalah makanan yang menjadi penunjang untuk tenaga pertama kita karena mengandung karbohidrat. Selanjutnya ada protein. Nah, protein ini terkandung dalam daging-dagingan. Ada daging ayam, ada daging sapi, ikan. Itu memiliki protein, kandungan protein. Selanjutnya vitamin. Nah, vitamin ada dalam sayuran dan buah-buahan. Nah, jadi kalau ada yang tidak suka sayur dan buah, wah ini akan melewatkan vitaminnya ini ya. Jadi diharapkan untuk semuanya makanlah buah-buahan dan sayur-sayuran. Selanjutnya adalah lemak. Nah, kenapa Pak? Lemak kan ada yang bisa menimbulkan gendut gitu ya. Ternyata lemak juga penting untuk keberlangsungan metabolisme tubuh kita. Terdapat di mana lemak? Ya dari tadi ya di daging itu bisa gaji ya. Gaji dari daging. Selanjutnya serat. Nah, serat ini penting sekali untuk pencernaan ya. Kalau tidak ada serat atau kekurangan serat, nanti kita bisa sembelit atau susah buang air besar gitu ya. Lanjut. Selanjutnya adalah olahraga rutin. Latihan adalah kegiatan yang sistematis dilakukan secara berulang-ulang, kian hari kian menambah beban latihannya. Jadi kalau tidak sistematis, artinya tidak terstruktur dari yang mudah ke sulit, itu bukan latihan. Selanjutnya berulang-ulang. Jadi jikalau misalkan seminggu hanya sekali, nah itu kurang ya, tidak berulang-ulang. Kian hari kian menambah beban latihannya. Jadi misalkan Senin melakukan lari 5 menit. Hari selanjutnya lakukanlah ditambah menitnya, bisa 7 menit atau 10 menit begitu ya. Jadi kalau tidak menambah beban latihannya itu bukan latihan olahraga ya, hanya melakukan aktivitas saja itu, dan hasilnya pun tidak akan menambah kekuatan atau daya tahan tubuh kita. Nah, ini seminggu 3 kali untuk kesehatan dan kebugaran. Untuk atlet itu harus tiap hari begitu ya. Kita lanjut. Istirahat yang cukup. Nah, di sini tercantum orang dewasa yang lebih tua itu 65 ke atas tidur 7 sampai 8 jam cukup. Dewasa 16 sampai 64 tahun 7 sampai 9 jam. Remaja 14 sampai 17 tahun 8 sampai 10 jam. Nah, ini usia-usia kalian nih 14 sampai 17 tahun. 8 sampai 10 jam. Anak sekolah 6 sampai 13 tahun
9 sampai 11 jam. Ini maksudnya kayaknya SMP ke bawah nih. Anak-anak prasekolah 3 sampai 5 tahun 10 sampai 13 jam. Balita 1 sampai 2 tahun 11 sampai 14 jam. Bayi 4 sampai 11 bulan 12 sampai 15 jam. Bayi baru lahir 0 sampai 3 bulan 14 sampai 17 jam. Nah, kenapa ya? Berarti ini sesuai dengan teorinya. Kenapa kalau ada bayi suka tidur terus? Ya karena ini bayi membutuhkan istirahat yang cukup ya, yang panjang. Ini menurut halodoc.com ya, bisa dicari, bisa diklik. Kalau mau lihat kalian boleh ya. Nah, kenapa ini harus tidur remaja 8 sampai 10 jam? Karena akan meningkatkan stamina nanti. Oke, lanjut. Nah, ini rekomendasi untuk kalian. Bangun jam 4 subuh, mandi ya, sholat subuh, ngaji 4.30 sampai 5, selanjutnya olahraga ringan, stretching, jogging dan lain-lain ya. Jadi setiap hari itu kita harus melakukan stretching, olahraga ringan di rumah ya. Bangun tidur untuk melenturkan sendi-sendi otot-otot kita ya, begitu. Selanjutnya sarapan jam 7, belajar jam 8, lalu isoma jam 12. Mengerjakan tugas nih bisa kan jam 13.30 sampai jam 15, isoma jam 15. Olahraga kecabangan, nah ini untuk atlet atau yang suka senang olahraga ya, boleh kalian melakukan main bola, main voli, badminton dan segala macam, sepedahan mungkin ya. Mandi sore jam 7.30. Nah ini Bapak ingatkan nih, jangan mandi malam, jangan keseringan mandi malam. Kalau bisa mandi itu sore sebelum maghrib ya, begitu. Karena kenapa? Yang pertama adalah untuk relax ya. Jadi kita akan memasuki waktu maghrib itu kita biar relax, jadi tidak bayungyang gitu ya, tidak kesangan gitu ya, tidak keringetan. Jadi biar fresh, ibadah lancar, istirahat nanti akan nyaman gitu. Selanjutnya, nah santai bersama keluarga. Jadi kalian ada waktu ngobrol dengan orang tua gitu kan, dengan adik bermain, dengan kakak bermain. Jadi keharmonisan keluarga pun akan terjalin begitu. Selanjutnya istirahat. Nah tidur jam 21 atau jam 9 malam. Jangan lebih dari jam 9, jam 10 tuh udah paling malam banget. Harus tidur kalian ini ya, biar paginya itu nanti biar fresh lagi begitu. Pertumbuhan kalian pun akan sehat gitu ya, pertumbuhan badannya. Oke, kita lanjut. Nanti ini boleh dilakukan setiap hari ya. Coba kalau Bapak challenge deh, kalau kalian bisa melakukan ini, insya Allah hidup akan lebih disiplin dan tertata. Oke, semangat mencoba. Lanjut. Nah, selanjutnya tugas. Nah, tadi Bapak udah sedikit menggambarkan ya, contoh dari makanan dan atau minuman dari mineral, karbohidrat, protein, vitamin, lemak dan serat. Selanjutnya coba kalian cari apa aja contoh-contoh makanan atau minuman dari kandungan zat gizi tersebut. Oke? Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silakan chat Bapak di WA, oke, atau di kolom komentar ini boleh. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.